Charger HP 2 USB konektor. Jadi charger HP yang bisa sekali charger 2 handphone ya. Ini ya. Jadi kita akan mempelajari sistem kerja dan struktur komponennya. Kita akan membahas dari mana bisa menjadi 2 USB. Tegangannya berapa dan struktur komponennya bagaimana. Jadi ini ada beberapa modul, kita lihat ini ya, yang kecil-kecil ini kita sisihkan dan kita akan membahas yang ini ya. Ini satu USB kita singkirkan dan ini konektornya begini ya, kita singkirkan. Kita akan membahas yang ini, yang tipe 2 USB gini ya. Dan ini konektornya hancur ya. Jadi trafonya besar teman-teman ya. Dan konektornya juga sudah rusak seperti ini. Nah ini ya, kalau kita lihat rusak ini ya. Dan ini strukturnya seperti ini. Struktur. Kalau yang ini tidak ada colokannya, dia sepertinya nempelnya ya. Seperti ini ya, ini untuk 220-nya nih. Kayaknya ini yang original nih ya. Ini diodanya, ini ada elko-nya 400 volt ya. Nanti keluar berapa tegangan dan ini ada elko dan USB-nya ya. Jadi dia 2 USB teman-teman. Trafonya besar sekali nih. Ini kayaknya original ya. Dan kita lihat sudah rusak konektornya. Dan kita akan membahas nih ya. Jadi pertama-tama harus konektornya dilepas dulu ya. Karena bisa jadi waktu kita coba dia short. Ada short konektornya seperti ini ya, ini bisa berbahaya kalau tidak kita lepas. Ini dia bisa short ya, karena halus benar nih ini. Jadi dia 2 USB ya. Dia bisa short, jadi kita harus melepasnya dulu ya. Nah ini ya, kalau kita sudah ini lepas rumahnya dia gini nih teman-teman, di dalamnya ini ya. Akan bahaya kalau tidak dicabut sambil kita hidupkan, bisa malah tambah rusak. Jadi kita harus bersihkan dia semua seperti ini, dilepas. Harus sabar ya. Jadi kelihatannya ini ya, ini elko-nya, negatifnya USB 1, USB 2 ini. Satu elko 5 volt. Nah, di sini yang akan kita kaji kan, yang akan kita kaji dia. Sehingga teman-teman bagi pemula bisa paham ya. Jadi strukturnya seperti ini. Dari atasnya hanya berapa komponen, tapi komponen yang lain di bawah. Jadi seperti ini ya, teman-teman. Jadi 300 volt di sini nanti akan kita ukur. Ini saklarnya belum kita hidupkan ya. Kalau kita hidupkan seperti ini ya. Kita hidupkan nanti di saklar ini. Nah ini, nah kita hidupkan sesaat, tidak ada efek, semacam kerusakan ya. Ini di sini nih, ini dia langsung membuang. Ini ciri-ciri sirkuit ini bagus, sirkuit primernya bagus karena elko 300-nya langsung membuang. Nah kalau kita hidupkan terus ya, ini ada 300 nih, 300. Nah berarti sirkuit primernya sudah ada input tegangan 300 volt DC ya. Dan di sekundernya akan kita ukur di sini, di elko ini ya. Akan kita ukur nanti di sini. Negatifnya mana dan positifnya mana. Yang di sini ya. Nah ini negatif dan positifnya 5 volt di sini. Namun sebelum kita lanjut, kami akan menggambarkan struktur komponen ini ya. Jadi ini ada 2, tampak atas dan tampak bawah. Jadi ya. Kemudian yang ini elko 300 volt DC. Yang bagian yang ini ya, 300 volt DC, dan ini resistor fuse, kita biasa sebut R fuse. Jadi dia tidak pakai fuse yang kaca-kaca itu ya, yang ampernya besar-besar ini.
ampernya berapa ampere ya, nanti akan kita bahas selanjutnya. Dan ada elko 5 volt. Jadi struktur komponen bagian atasnya hanya segini saja nih. Hanya segini saja ya. Dan kita akan juga lihat nanti pada bagian ini ya, modul yang bawah. Nah, yang elko 5 volt itu pada bagian sekundernya. Nah, yang elko 300 volt bagian sirkuit primernya ya. Jadi teknologi power supply sudah sampai sekecil-kecil ini ya. Dan harus teman-teman kuasai. Yang kami X ini, ya. Ini adalah input 220 volt AC yang dari PLN ya. Ya, dari PLN. Kita tulis saja seperti ini, dari PLN. Jadi struktur di bawahnya itu malah lebih banyak komponennya. Jadi sudah desain sedemikian rupa sehingga dia lebih banyak. Yang kami lingkar ini adalah ini dioda bridge ya. Dioda bridge, dioda bagian primernya. Yang dari 220 langsung ke dioda ini. Dan ini adalah IC MOSFET-nya. IC MOSFET-nya. Nah, ini. Dia sudah sederhana seperti ini, teman-teman ya. Dan ini adalah dioda bagian sekundernya. Ini dioda untuk elko yang 5 volt ya. Untuk elko yang 5 volt. Jadi strukturnya sederhana sekali, teman-teman. Nah, yang ini kami lingkar yang terakhir ini adalah elko setelah dioda tadi di rectifier menjadi keluar tegangannya 5 volt DC. Namun kan ada 2 USB ya. Nah, ada 2 USB. Nah, di sini perlu kami sampaikan bagaimana dia. Dan yang ini kami lingkar lagi ini ya. Ini elko 300 volt DC. Nah, ini. Kalau tampak dari bawah yang ada timah-timahnya seperti ini. Nah, ini harus kita kuasai juga ya. Karena kalau charger yang ori kalau rusak kan sayang juga ya. Perlu kita perbaiki dan biayanya tidak mahal-mahal amat ya. Oke, ini kembali kita X lagi ini. Kita X. Ini adalah konektor untuk 220 volt AC ya, yang dari PLN ya. Jadi adaptor ini, charger ini ori ya, bagus nih. Dan ini adalah dioda bridge-nya. Jadi dari 220 tadi ke dioda bridge ini menghasilkan tegangan 300 volt DC. Nah, ini adalah IC MOSFET-nya. Nah, ini setelah kami pisahkan dulu ya biar lebih jelas ya. Ini adalah IC MOSFET-nya. Selanjutnya ini elko 300 volt DC. Nih, elko 300 volt DC. Seperti ini dia. Ini bagian kita batasi lagi gini. Yang satu bagian primer, yang sebelahnya bagian sekunder. Perlu kita tulis lagi. Di sini adalah bagian primernya. Bagian primer. Oke. Dan bagian sebelahnya adalah bagian sekundernya. Nah, ini bagian sekundernya. Oke. Jadi dia kecil tapi komplit ya. Dan ini adalah dioda bagian sekunder. Ini dioda untuk rectifier 5 volt DC. Yang ini yang kami lingkar lagi ini. Nah, ini 5 volt DC ini ya, elko 5 volt DC. Kebanyakan elko ini yang rusak, tinggal diganti saja tuh. Jadi normal lagi karena chargernya lama-lama dia membesar atau mengembung gitu ya. Jadi seperti ini dia strukturnya ya. Struktur primer dan sekundernya seperti ini. Oke. Di sini sekundernya yang harus kita perhatikan dulu ya. Kita hapus lagi.
Kita hapus sekundernya dan kita hapus juga primernya. Kita membahas tentang jalur tegangannya ya. Kita simulasikan dulu sebelum kita lakukan pengukuran sehingga akan lebih jelas. Kita kembali batasi yang garis hitam ini, yang garis merah ini ya, di PCB-nya hitam itu ya. Kembali lagi kita sebut ini bagian primer. Dan sebelahnya kita sebut bagian sekunder. Jadi sangat sederhana sekali dan handal ya. Model-model power supply ini sebenarnya power supply switching nih teman-teman ya. Oke, yang ini adalah input 220. Sepertinya charger ini charger ori karena trafonya besar sekali teman-teman. Dan komponennya kami perhatikan bagus-bagus ya, struktur komponennya. Nah, nanti ini dia ada sekring yang tadi ya, air fuse. Di sini masuklah dioda. Dia masuk dioda. Dan yang jalur yang sebelah, pin yang sebelah ini masuk juga dioda. Nah, di dioda ini rectifier keluarlah ini. Nah, tegangan ke elko. Bagian positifnya dan bagian negatifnya yang ini. Yang kami lingkar lagi. Dan ini ya, kita kembali lagi 300 volt ini ya, jangan lupa ya. Ini harus ada nih. Ini sumber tegangannya untuk power supply ini, charger ini agar bisa kerja. Ya, sederhana seperti ini ya teman-teman ya. Simpelnya seperti ini saja. Beda dengan power supply yang besar-besar ya pada amplifier sekarang ya, sound system ya. Dan 300 volt ini untuk menghidupkan ini. Nah, MOSFET ini ya, bagian drainnya. Nah, ini. Oke. Kita bahas cepat saja karena jalurnya sangat kecil sekali. Jadi secara garis besar dia seperti ini bagian primernya. 300 volt akan menjadi tegangan suplai untuk MOSFET. Yang kami lingkar berikutnya bagian sekunder ini kaki trafo nih. Kaki trafo langsung dia ke sini ya. Nih. Langsung nih, lihat nih, perhatikan jalur langsung ke elko ya, dari dioda di rectifier ke elko gini. Yang kaki trafonya satu langsung ke elko. Seperti ini ya. Ya, kita gambarnya menjadi sederhana seperti ini teman-teman ya. Tidak ada yang lain. Rata-rata semuanya seperti ini teman-teman. Nah, kita lingkar lagi yang ini. Ini adalah seperti video sebelumnya ya. Video sebelumnya ini ya. Kita lingkar ini 5 volt DC ya. Ini elko 5 volt DC. Nah, di sini akan kita simulasikan dia. Simulasikan dia nanti ya. Nah, ini ada pin elko yang negatif dan positif, dan kita akan simulasi 5 voltnya itu kemana-mana tuh ya. 5 voltnya bisa 2 USB. Nah, ini kita setelah kita pisahkan seperti ini, kita gambarkan seperti ini. Setelah kita tahu ya kan, ini kami hapus lagi ya, kami ganti warna lagi. Kami ganti warna ungu saja ya, biar berbeda. Jadi pada titik pin yang positif elko ya, yang kami kasih warna ungu ini ya, kami kasih tebal dia ini ya. Ini positif elko. Ini nanti dibagi nih ke sini nih. Nah, itu. Dan sebelahnya nanti ke sini, ke USB yang satu. Seperti ini. Ini ya, kita lingkar USB yang satu dan yang satunya yang ini. Jadi 5 voltnya yang dibagi. Sepertinya tinggal kita kasih judulnya di sini ya, USB 1, USB 2 ya. Nah, sehingga dalam melakukan
perbaikan, walaupun ya harganya mungkin murah, tapi bisa kita perbaiki dan bisa kita manfaatkan lagi. Kita sebut saja ini USB 1, ini USB 2, USB 2. Nah ini. Jadi yang dibagi dari elko ini ke USB 1, USB 2, tegangan yang ini, yang di tengah ini, di kaki elko ini adalah tegangan yang 5 volt. Tegangan 5 volt DC. Ini yang dibagi di paralel ya. Ini 5 volt ini. Kita lingkar lagi dia. Yang di paralel ke colokan USB 1 dan colokan USB 2 sehingga bisa dua handphone sekalian di charger. Jadi seperti ini dia. Ini elko yang tadi, negatifnya ini ya, ada tandanya. Tuh. Ini ya negatifnya dan ini positifnya. Nah, kalau setelah kita balik sesuai gambar tadi ya. Ini ya, ini yang positifnya nih. Ini. Yang ini negatif sebelahnya. Nah, kalau setelah kita lihat yang tadi ya, simulasi gambar-gambar tadi, nah kita buktikan dengan pengukuran. Kita buktikan dengan pengukuran tegangan. Ini ada 5,1 ya, oke. Groundnya tetap saja di sini di negatif. Groundnya tetap saja. Ini setelah dioda ini tadi kan. Setelah rectifier dioda ke elko. Nah, jadi di sini struktur ini harus teman-teman kuasai ini ya. Ini yang tadi ya, yang sudah kita lepas ini rumahnya ya, sudah kita copot ini. Yang dua ini ya. Ini harus dilepas dulu sebelum kita hidupkan seperti ini ya. Karena bisa malah tambah rusak, tambah short gitu ya. Komponen lain pasti akan hancur. Jadi dia di sini teman-teman, ini yang kita lihat ini ya. Ini dioda, ini MOSFET ya. Ini dioda, ini MOSFET nih. Nah ini. Jadi ada batasnya primer dan sekunder yang garis hitam ini ya. Nah ini. Karena kecil sekali. Ini. Jadi trafonya besar teman-teman. Ini ya. Kelihatannya charger ini mungkin charger original ya. Ini dia ada batas-batasnya nih dia. Dan ada pin-pin MOSFET-nya itu ya. Nah, oke, kita lanjut saja. Nah, di sini ini ciri-ciri MOSFET-nya bekerja dulu ya. Ini, kita akan ukur dia. Kalau MOSFET ini bekerja, primer ini bekerja, bagaimana? Cara pengukurannya di mana ya? Untuk membuktikan di sini ya. Nanti kita akan ukur di sini, dan di sini. Nah ini. Jadi pakai pedoman ini saja dulu karena terlalu kecil modulnya teman-teman. Ya, misalnya kita hidupkan seperti ini. Ya ini untuk mencari tahu MOSFET ini bekerja apa tidak. Kita lihat di sini pin trafo ya yang satu dan pin yang ke MOSFET ini ya. Kita lihat. Kita ukur tegangannya dia. Dia akan overload itu ya. Ya, dia akan over nih. Nah ini avometer tidak bisa terukur karena MOSFET-nya sudah bekerja tuh, frekuensinya tinggi sekali. Ya. Dia tidak bisa sama dengan 300 nih di MOSFET ya, di kaki MOSFET-nya. Berarti MOSFET-nya sudah bekerja. Selanjutnya kita mengukur tegangan di sini teman-teman yang ini. Nah ini ada tegangannya kan. Tegangannya sudah ada tuh. Kita matikan lagi. Jadi di sini ya, ini ya. Ini contoh. 2 USB kan. Tegangannya dari mana tuh? Bagaimana tegangan untuk suplai 2 USB?
Nah di sini di modul ini ya. Ini ya, satu elko tapi ada 2 USB. Satu elko ini dia mensuplai untuk 2 USB ini, jalurnya ini ke sini dan ke USB yang sebelah ya, ke USB yang sebelah ini. Jadi ini harus kita tahu jalur-jalur ini. Nah ini oke. Dan groundnya otomatis sama juga. Oke. Nah selanjutnya kita akan buktikan lagi benar tidak nih ya. Ini kita hidupkan. Dari mana sumber tegangan USB 1, USB 2? Ternyata hanya di paralel ya. Ini ada 5,1, nanti dilihat dulu jalurnya itu ya, di sini. Harus kena benar ya konektor ini ya, ini. Ada 5,1 dan sini ada 5,1. Oke. Jadi teman-teman sudah jelas ya, tinggal kalau ada kerusakan, video ini bisa menjadi referensi teman-teman. Oke, semoga video kami ini bermanfaat teman-teman. Jangan lupa di-share buat teman-teman yang lain yang ingin belajar. Di sini kita sama-sama belajar, kita saling berbagi sehingga pengetahuan kita akan berkembang. Terima kasih.